Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa channel Hidayah Minang, saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang metode pengobatan dengan kekuatan zikir, di mana masalah kesehatan akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat menakutkan bahkan bagi kita secara umum. Maka butuh sebuah kekuatan baru, di mana walaupun maju ilmu kedokteran, maju ilmu pengobatan, namun berbagai persoalan kesehatan masih banyak yang tersisakan. Oleh sebab itu mungkin kita perlu kembali dengan metode-metode yang dapat memperkuat daya tahan tubuh menghadapi berbagai kondisi saat ini. Jadi berbicara tentang konsep zikir di dalam metode pengobatan, sebenarnya secara kajian ilmiah kita lebih kembali kepada konsep tentang kemampuan diri, kekuatan diri, bakat yang ada di dalam diri, di mana diri kita sendiri sesungguhnya telah dilengkapi dengan berbagai ekosistem, berbagai sistem yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan kita sering lupa dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita sering lupa dengan bakat yang seolah-olah kita biarkan terpendam di dalam diri. Oleh sebab itu kita perlu mengangkat tema ini, di mana berbagai persoalan kesehatan cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Jadi kebanyakan kita banyak yang melakukan zikir, wirid-wirid yang dilakukan secara rutin, namun terkadang tidak merasakan manfaat, tidak merasakan dampak secara fisik dari wirid-wirid yang kita lakukan. Mungkin yang perlu kita pahami adalah metode dan cara kita berzikir sesuai dengan anjuran agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelum kita berzikir, kita harus membersihkan diri secara lahiriah dengan minimal dengan beruduk. Tapi kalau bisa sebagusnya mandi terlebih dahulu, sehingga aura di dalam diri kita yang tertutupi dengan suhu badan yang belum stabil. Jadi secara ilmiah, di mana air merupakan sumber kehidupan, ketika kita bersentuhan dengan air, sesungguhnya secara tidak langsung kita telah mulai mengaktifkan kembali unsur-unsur yang ada di dalam tubuh. Namun sebagian kita tidak merasakannya. Oleh sebab itu agama kita menganjurkan kita, mewajibkan kita berwuduk minimal 5 kali sehari untuk sholat wajib. Jadi karena air menjadi sumber kehidupan, maka sering-sering bersentuhan dengan air. Kemudian rasakan ketika air mulai kita sentuh dan mulai diusapkan ke bagian atau anggota-anggota wudhu. Maka kalau kita benar berada dalam kesungguhan dan ketenangan jiwa, maka kita akan merasakan dampak atau reaksi dari air yang memiliki kandungan energi yang luar biasa dan merangsang energi yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi kebanyakan kita saat ini kurang mengasah rasa sehingga tidak dapat merasakan setiap gelombang-gelombang energi yang ada. Jadi
awalilah dengan wudhu yang benar, yang baik, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keikhlasan. Niatkan dan yakinkan Allah dengan air, memberikan kemampuan kepada air untuk membersihkan, mensucikan segala kekotoran yang ada di dalam diri. Dari awal wudhu ini, setelah merasakan, kemudian tatalah rasa ini sampai ke tempat di mana kita akan melakukan wirid. Dan mulailah wirid, bagusnya dimulai dengan sholat sunat terlebih dahulu. Kemudian mungkin tergantung kemampuan berapa rakaat. Kemudian ikuti dengan zikir yang penuh ketenangan. Ucapkan penuh dengan keikhlasan dan rasakan zikir itu meresap ke seluruh tubuh. Artinya kebanyakan kita berzikir hanya sebatas ucapan, menyebut tanpa meresapi ke dalam hati. Jadi zikir yang benar-benar bisa membangkitkan energi di dalam diri adalah zikir yang diresapi, menyentuh ke dalam rasa, mengikut sertakan 3 rongga yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama rongga di atas, yaitu kepala, di mana zikir, di sanalah inti zikir, di sanalah intinya kita mengingat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi seiring antara ucapan lidah, ingatan, kemudian rasa di dalam dada yang diikut sertakan dengan energi yang berada di rongga bawah. Jadi 3 rongga ini harus seiring, serasa di dalam setiap wirid zikir. Setelah mulai merasakan antara pikiran, perasaan, energi yang mulai bergerak di rongga bawah, kemudian rasakan seluruh energi itu mengalir ke seluruh tubuh, sejak dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, dan lakukan tata rasa itu dengan penuh keikhlasan, penuh ketenangan jiwa. Dan zikir seperti inilah yang mampu mengembalikan kekuatan atau energi murni di dalam diri. Jadi sekarang saya sedang menyelesaikan naskah tentang biokimia alami yang dikembangkan dari konsep Sile. Bagaimana di dalam buku itu kita membahas tentang bagaimana cara membangkitkan energi murni dan yang seiring dengan gerak langkah Sile. Jadi diantaranya inilah yang menjadi konteks atau isi dari buku yang insya Allah mudah-mudahan bisa selesai pada akhir tahun ini dan bisa dipublikasi pada akhir tahun ini. Jadi harapannya bagaimana kita mengeluarkan kemampuan diri, membangkitkan energi yang ada di dalam diri, sehingga bisa membantu sistem kerja organ di dalam tubuh, memperbaiki berbagai sistem atau sel saraf yang terganggu, bahkan sampai kepada kerusakan. Jadi inilah metode, salah satu metode di dalam pengobatan dengan membangkitkan atau mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi banyak akhir-akhir ini kemampuan yang kita miliki sering terlupakan, sehingga ketika kita terserang suatu penyakit atau terjangkit suatu penyakit, lebih cenderung kepada kepanikan, lebih condong kepada kecemasan, mendatangi ahli-ahli pengobatan, baik itu dokter maupun pengobatan-pengobatan alternatif atau terapi-terapi lain. Padahal setiap diri dibekali dengan berbagai kemampuan dan organ, sistem saraf, seluruhnya dilengkapi dengan imun tubuh, metabolisme yang mampu memprotek atau melindungi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi inilah salah satu metode yang kita bagi, mudah-mudahan dapat membantu dan masa-masa penyembuhan atau memperkuat daya tahan tubuh kita untuk terlindung dari berbagai macam penyakit. Jadi mudah-mudahan sekilas tema ini bermanfaat, walau ini tema tentang energi murni atau kemampuan diri yang pertama.
Kalau ada masukan silakan isi di kolom komentar di bawah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.